Luar biasa. Apakah ini alasan utama Prabowo masih mau maju di Pilpres 2024? Kedatangan Prabowo di podcast Deddy Corbuzier, apakah permintaan Prabowo ataukah Deddy? Ini rahasia dapur pastinya. Namun, analisa publik bisa semakin liar. Podcast Deddy yang sudah sangat terkenal itu pastilah punya harga tinggi juga. Iklan yang sudah masuk pun tidaklah gratis. Dan ini semua karena jumlah penonton yang melimpah, dan tentu saja subscriber yang menjadi faktor utamanya juga. Dengan podcast yang sudah sangat terkenal, bisa menjadi peluang dilirik berbagai kalangan politisi. Bisa menjadi ajang iklan terselubung tapi tampak jelas menjelang pemilu. Bukankah lebih baik ambil ancang-ancang dari sekarang? Jika dulu Deddy yang mencari konten dan bahkan rela membayar narasumbernya atau orang yang diwawancarainya, maka seiring dengan semakin terkenalnya podcast Deddy, maka hal itu bisa berubah. Bisa jadi banyak orang yang ingin menaikkan brand dirinya rela membayar ke Deddy agar bisa tampil di podcast Deddy. Iya kan? Jadi istilahnya dulu kalau di TV yaitu membeli siaran. Nah, itu satu poin. Namun yang paling penting adalah apa yang disampaikan di podcast itu. Dan ternyata, banyak penonton yang masih bertanya-tanya, karena ada pertanyaan yang sangat penting yang masih harus disampaikan. Dalam 1 jam sebenarnya cukup, asal jawabannya jujur dan apa adanya serta to the point. Namun kalau jawabannya diplomatis melulu, ya bisa berjilid-jilid wawancaranya. Apalagi lebih banyak tertawanya. Wih, panjang bro. Tentu banyak penonton yang penasaran soal kejadian-kejadian pada musim kampanye 2019, mulai dari hoaks Ratna Sarumpait yang melibatkan Konpres Prabowo, kerusuhan yang terjadi karena pendukung Prabowo yang panas dan bebal. Dan tentu juga yang masih selalu hangat adalah bagaimana sebenarnya Prabowo dengan Rizik Syihab, terutama saat bertemu Rizik di Mekah. Tapi itu semua serasa dilupakan, sama seperti kasus dugaan pelanggaran HAM di era perjuangan reformasi, di mana dikabarkan ada beberapa mahasiswa yang diculik dan disiksa. Ini semua masih menjadi tanda tanya. Kita seolah-olah harus melupakan hal itu, meskipun dengan lantang berteriak menolak lupa. Gonjang-ganjing panggung politik negeri ini begitu dinilai heboh, sehingga apa-apa yang pernah terjadi lewat begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi, sehingga kesannya masa lalu itu sudah tidak penting lagi. Realitas dalam politik sering dihiasi kemunafikan, bahkan yang berlabel agama pun juga jelas banget munafiknya. Begitulah pengabdian omong kosong.